Kalau saya punya uang 100 juta, invest di mana? Kalau saya punya uang 150 juta, invest di mana? Kalau saya punya uang 1 miliar, invest di mana? Kalau saya punya uang 1 triliun, saya invest di mana? Kalau saya punya uang 10 juta, saya invest di mana? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering-sering banget saya terima. Sering banget, banyak banget yang tanya kepada saya, deh, kalau gue punya uang sekian, invest di mana? Kalau gue punya uang sekian, invest di mana? Jadi, dan mungkin Anda juga sebenarnya ingin bertanya seperti itu, atau Anda sering banget kayak, waduh, pengen deh punya uang sekian biar bisa invest di mana gitu. Nah, jadi gini, sekarang dalam video kali ini saya ingin mendiskusikan, saya ingin sharing pendapat saya tentang kalau kita punya uang dalam jumlah tertentu, kita sebaiknya invest di mana. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu mindsetnya. Saya selalu mengatakan bahwa yang sangat penting kita kuasai adalah 3 skill keuangan yang Anda perlu miliki. Yang pertama adalah skill mencari uang, yang kedua skill menyimpan uang, dan yang ketiga adalah skill menginvestasikan uang. Nah, kesalahan banyak orang adalah yang skill pertama belum bisa, mereka udah mau skill yang ketiga. Ya, belum bisa mencari uang, tapi udah pengen menginvestasikan uang. Which is menurut saya, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih, suka-suka orang ya, toh uang-uang mereka juga. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalnya kita udah menguasai skill satu, menguasai skill kedua, baru menguasai skill yang ketiga. Jadi ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya. Kalau misalnya ini, kenapa menurut saya banyak orang yang akhirnya pada kesulitan, pada kebingungan soal uang mereka, karena mereka nggak mengerti ketiga skill ini. Belum bisa cari uang, belum bisa nyimpen uang, tapi udah mau berpikir menginvestasikan uang. Dan mindset mereka kebanyakan adalah, kalau saya bisa menginvestasikan uang, saya bisa kaya dengan cepat dan instan. Makanya banyak orang Indonesia ketipu investasi bodong. Kenapa? Nggak bisa cari uang, tapi somehow bisa punya uang gede, langsung pengen skill yang ketiga. Jadi mereka berpikir investasi artinya taruh uang sekarang, besok jadi berganda berlipat ganda. Itulah yang menyebabkan sekali lagi banyak orang Indonesia ketipu investasi bodong. Padahal gini, saya langsung ngomong to the point aja. Kalau misalnya saya nih punya uang 100 juta, saya akan invest di mana? Balik lagi ke mindset tadi, ke skill satu, skill 2, skill 3. Saya punya nggak skill pertama? Ketika saya nggak punya skill pertama, maka uang saya itu kan saya akan investasikan di leher ke atas saya untuk saya menguasai skill keuangan yang pertama, itu skill mencari uang. Sekali lagi, contoh, saya misalnya nih, saya dapat uang hasil warisan deh, atau nggak dapat hadiah menang undian atau apa kek. Saya dapat undian 100 juta rupiah. Saya mau invest dong. Saya akan invest di leher ke atas. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya pun saya investasikan di misalnya di satu instrumen investasi dengan income 1% per bulan, anggaplah, which is itu bukan deposito, bukan tabungan ya, karena deposito itu setengah persen lah sebulan, masih kena pajak bunga 20% lagi. Anggaplah ada sebuah instrumen investasi 1% sebulan. Pertanyaan saya, investasi ada resikonya nggak? Ya pasti ada resikonya. Resiko terburuk apa sih? Kalau saya invest 100 juta, resiko terburuk adalah 100 jutanya hilang, apapun investasinya. Nah, permasalahannya adalah banyak orang nggak ngerti bagaimana caranya membuat 100 juta itu datang berkali-kali. Ini kan namanya undian, hadiah, warisan tuh kan bisa dibilang ya udah sekali aja, once gitu loh, dapetnya sekali aja, sekali dalam setiap kesempatan kayak gitu. Jadi cuma sekali dapat. Nah, permasalahannya ketika kita cuma dapat sekali dan itu hilang dalam investasi, ya kan sayang banget, rugi banget gitu loh. Sayang banget. Nah, kenapa enggak uang yang 100 juta tadi, kalaupun kita taruh misalnya di deposito, di yang aman deh, dijamin LPS deh misalnya, deposito, paling hasilnya berapa sih sebulan? 500 ribu, setengah persen sebulan, anggaplah setengah persen deh biar gampang, setengah persen sebulan, sorry, ya setengah persen yaitu 500 ribu. 500 ribu mau hidup buat apa? Susah seperti itu loh. Jadi uangnya cuma dapat sekali, kita taruh deposito cuma dapat 500 ribu sebulan, sayang banget. Kenapa nggak dipakai uangnya, dibuat dia berganda lebih cepat lagi dengan cara seperti apa? Invest leher ke atas. Dengan uang 100 juta, kita bisa ikut banyak banget. Bisa ikut seminar, ngambil kelas, workshop, seperti itu, ikut belajar digital marketing. Kita bisa ikut banyak banget kelas atau seminar atau workshop di mana kita akan benar-benar belajar skill, high income skill untuk meningkatkan income kita. Sekarang gini, kenapa nggak dibuat dulu 100 juta nih masuk nih, dapat hadiah gitu ya, dapat 100 juta sekali. Kenapa nggak kita dapetin skill dulu dengan uang 100 juta ini supaya 100 jutanya bisa datang berkali-kali. Saya ulangi lagi,
100 juta yang kita dapat sekali, kita investasikan untuk mendapatkan skill demi bisa mendapatkan 100 juta berkali-kali, seperti itu. Kalau kita ikut digital marketing misalnya, ikut workshop digital marketing, kita ikut seminar digital marketing, kita belajar bagaimana caranya jualan online, produk orang, reseller kita main seperti itu. Sehingga kita invest 100 juta di seminar, kita bisa dapat 100 juta setiap bulan dari digital marketing kita yang kita udah belajar bagaimana caranya. Itu kan jadi jauh lebih keren. Nah, jadi gini, kalau saya ditanya, deh, gue punya uang 150 juta, 200 juta, gue invest di mana? Oke, kalau misalnya saya tanya kayak gitu, saya akan bilang, ini 200 jutanya, itu adalah uang hasil bisnis yang datang setiap bulan, atau 200 jutanya malah datang dari hadiah, dari sumbangan, dari undian seperti itu yang cuma dapat sekali. Kalau cuma dapat sekali, cuma 200 juta, dimana kalau taruh di deposito hanya 1 juta per bulan, ya udah mendingan lu ikut seminar, mendingan kamu ikut workshop, beli buku, datang ke conference atau apapun yang bisa ngajarin knowledge skill, high income skill yang bisa mendatangkan 200 juta setiap bulan. Saya akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau 200 jutanya itu sudah kayak, sebenarnya 200 juta ini adalah hasil income dari bisnis. Jadi setiap bulan datang cash flow-nya 200 juta, 200 juta, 200 juta. Oke, sekarang kita baru bicara. Anda sudah mengerti bagaimana caranya mendapatkan income yang tinggi. Skill keuangan pertama udah bisa, skill keuangan yang kedua sudah mengerti bagaimana cara menyimpan uang, jadi tidak lagi membeli barang-barang yang konsumtif. Baru kita sekarang belajar yang ketiga, kita investasikan di mana, kita gulung di mana. Nah, skill menggulung uang itu adalah salah satunya adalah yang namanya aset alokasi. Jangan semua taruh dalam satu kantong. Kalau kantongnya kenapa-napa, itu berbahaya sekali. Apakah ada jaminan kantong yang kita investasikan ini pasti untung? Nggak ada, seperti itu. Jadi diversifikasi, alokasikan. Saya sendiri pun tidak semua uang saya ada di robot trading forex atau pilot. Ada di mana-mana, ada yang di emas, ada yang di properti, ada yang di bisnis, ada yang di saham, ada yang di mana-mana seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini lebih aman seperti itu. Jadi risikonya menjadi jauh lebih kecil lagi. Kan itu yang sebenarnya kita cari seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah memiliki cash flow sekian juta setiap bulannya dan di mana ini harus diinvestasikan, barulah kemudian kita bisa berunding, baru bisa diskusi. Oh, kalau saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini, kita bisa share informasi. Oh, kalau saya taruhnya di sini, di sini, di sini, kalau saya di sini. Jadi kita bisa saling share informasi. Kenapa kak kamu taruh di sana? Kayak saya misalnya, kenapa sih kok saya investnya di saham seperti itu? Kenapa saya invest di emas, emas fisik ya, emas fisik, dan berapa besaran kalau saya simpan uang di emas fisik seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak terlalu banyak naruh di emas fisik. Kenapa? Karena nggak ada cash flow-nya. Saya itu sekarang fokus di cash flow, cari cash flow, cari cash flow. Kalau saya invest di properti, misalnya apartemen, apa aja sih pertimbangannya? Bagaimana caranya? Saya akan tertarik untuk invest di apartemen yang seperti apa. Nah, kita bisa banyak diskusi di sana. Kalau kita bicara udah cash flow, maksudnya, oh saya dapat sekian juta setiap bulan dari bisnis saya. Nah, kita enak diskusinya. Tapi kalau misalnya saya dapat 100 juta nih, saya punya uang kaget, uang undian, uang hadiah. Invest di mana? Ya, invest layar ke atas saja. Itu jauh lebih enak, jauh lebih gampang. ROI-nya, return on investment-nya jauh lebih gede. Nah, tapi bisa nggak sih uang kaget tapi langsung diinvestasikan? Buat saya bisa aja kalau uangnya cukup besar, di mana return yang kecil, persentase return yang kecil itu bisa untuk membiayai gaya hidup Anda. Contoh, ternyata Anda somehow adalah pewaris harta kerajaan, misalnya kayak gitu. Lalu Anda dapat warisan sebesar 10 triliun rupiah. Ya udah, 10 triliun rupiah. Kalau Anda tanya ke saya 10 triliun taruhin di mana? Saya bilang taruh deposito aja. 10 triliun itu setengah persennya udah berapa? Udah berapa miliar gitu kan? Udah berapa puluh miliar? Udah 50 miliar sebulan. 10 T setengah persennya 50 miliar per bulan kalau saya salah hitung, sorry gitu ya. Nah, ya udah kalau udah dapat segitu, ya udah. Anda taruh di deposito, Anda dapat 50 miliar setiap bulan. Bener nggak 50 atau 15 miliar? 50 miliar kalau nggak salah. 50 miliar, ya udah Anda tinggal tinggal ongkang-ongkang kaki aja seperti itu. Tinggal happy tiap hari dapat sekian miliar, ya udah Anda bisa menikmati hidup Anda. Karena uang cash Anda segitu besarnya, dan ketika dijadikan bunga deposito yang besarnya 0,5% per bulan, Anda bisa mendapatkan cash flow atau bunga deposito yang sangat-sangat besar tuh cukup untuk membuat Anda pensiun. Nah, tapi kalau misalnya uang Anda tuh nanggung gitu ya, jadi kayak 100 juta yang cuma dapat 500 ribu setiap bulan, apalagi cuman kayak 50 juta yang setiap bulan cuma dapat 250 ribu.
ya mendingan Anda nggak usah berpikir deposito, nggak usah berpikir invest di mana-mana, karena itu kecil sekali dapatnya seperti itu. Mendingan Anda invest layar ke atas, dari 50 juta cash keras saat ini sekali doang, Anda bisa buat jadi 50 juta per bulan. Jadi Anda mulai bisa nginvest setiap bulan, dan setelah sekian bulan, sekian tahun, investasi Anda akan menjadi menggunung, berlipat ganda, bergulung, sehingga pada saatnya nanti setiap bulan Anda akan bisa mendapatkan cash flow dari passive income Anda, dari aset investasi Anda yang cukup untuk membiayai gaya hidup Anda. Itulah yang namanya financial freedom. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau Anda mau meningkatkan income Anda dulu, Anda bisa belajar bagaimana caranya menghasilkan 40 juta rupiah dalam waktu 5 jam saja. Itu ada e-booknya di bawah, di description video ini ada e-booknya, dan itu Anda bisa gunakan. Anda bisa pelajari step by step, saya sudah lakukan, saya sudah praktekkan sendiri, dan saya share pengalaman saya, bagaimana saya waktu itu menghasilkan 40 juta dalam waktu 5 jam saja. Download gratis, sekali lagi gratis, Anda tinggal klik aja linknya di video ini. Ada di description, ada linknya, 40 juta dalam waktu 5 jam, Anda bisa download gratis. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Anda like videonya, Anda subscribe channel D7TV ini, dan Anda aktifkan notifikasinya. Setiap hari saya akan terus sharing tentang tips jurus strategi membuat Anda semakin sukses secara finansial. Dan terakhir, Anda share video ini karena saya yakin banget banyak yang akan mendapatkan ilmu, manfaat, ide, atau inspirasi dari apa yang saya share barusan. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.